Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Satria, mahasiswa program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang worksheet jurnal yang menggunakan metode Imbrad, di mana jurnal ini berjudul Analysis of Mustahik Welfare Effect in Bandar Lampung City through Zakat Policy and Zakat Administration. Baik, kita lihat worksheet dari jurnal ini. Jurnal ini disusun oleh Indah Herniati, Budi Puspo Priyadi, dan Sun Darso. Jurnal ini berjudul Analisis Pengaruh Kesejahteraan Mustahik di Kota Bandar Lampung melalui kebijakan zakat dan administrasi zakat. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 pada Majalah Ilmiah Bijak, volume 17, nomor 2, halaman 128 sampai 134. Jurnal ini punya DOI sebagaimana kita lihat dengan huruf bagian warna biru, dan jurnal on spec juga dituliskan bagian biru. Baik, kita mulai pada worksheet introduction. Pertama, topik or area investigated atau bidang kajian. Bidang kajian jurnal ini adalah mengenai zakat. Kemudian yang B, konteks atau latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah di mana ibu kota Lampung termasuk ibu kota dengan persentase kemiskinan sebesar 9,4% atau 10 besar tertinggi di Indonesia. Zakat memiliki peran penting dalam perekonomian seperti mengentaskan kemiskinan, memaksimalkan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Badnas merupakan salah satu lembaga zakat yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Penyaluran zakat harus diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat atau mampu mendatangkan pendapatan bagi mustahik, bahkan menyerap tenaga kerja. Poin B. Poin C. Peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kodawi dalam BEK tahun 2016 menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemudian Wulandari dan Setiawan tahun 2014, pemberian zakat produktif kepada mustahik bertujuan untuk menambah modal usaha sehingga memiliki nilai tambah untuk menunjang kehidupan dirinya dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Salam dan Lisnawati tahun 2018 melakukan penelitian juga, di mana mustahik yang diberi dana zakat produktif adalah orang-orang yang memiliki usaha yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan. Poin D. Kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian ini atau perbedaan penelitian ini dengan kajian relevan sebelumnya. Celah yang diisi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah zakat memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui kebijakan zakat dan administrasi zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan muzakir. Jadi gap di sini adalah bagaimana kita mengukur apakah kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat produktif dilakukan oleh Basnas Kota Taman mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Poin E, alasan nasional kenapa penelitian melakukan
Kenapa peneliti melakukan penelitian? Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat dilakukan oleh Basnas Kota Bandar Lampung sudah diprioritaskan untuk pembangunan usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan zakat. Di sini poin F, tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian. H0, terima H0 dan tolak H. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian HA, terima HA, tolak H0. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijaksanaan zakat dan administrasi zakat terhadap tingkat kesejahteraan. Kita lanjut pada worksheet yang kedua, yaitu tentang metode. Kita bisa lihat di sini. Ini introduction-nya. Dan ini metode. Worksheet metode ada beberapa hal yang harus kita jadikan isian. Yang pertama, siapa atau apa yang dipelajari, atau apa yang dan siapa yang diteliti. Yang diteliti di sini adalah mustahik penerima bantuan zakat produktif dan Basnas Kota Bandar Lampung. Poin B-nya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Poin C, apakah desain penelitian yang digunakan? Apa alasan peneliti memilih desain tersebut? Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan responden yang tersebar di 14 kecamatan di Bandar Lampung. Waktu penelitian berlangsung 2 bulan, yaitu dari Maret sampai April 2020. Jadi sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari kuesioner dan Basnas, dan data sekunder yang diperoleh dari studi strategi BPJ, dari studi strategi BPS, Outlook, e-book Basnas, serta artikel dan jurnal yang terkait dengan hal riset ini. Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan wawancara, serta dokumentasi. Poin D-nya adalah siapa populasi penelitian, berapa jumlah informan atau sampel yang digunakan. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 37 responden, yang terdiri dari 35 mustahik, penerima bantuan zakat produktif, dan 2 pihak Basnas yang tersebar di 14 kecamatan di Bandar Lampung. Teknik sampling apakah yang digunakan dalam penelitian ini? Ini poin E-nya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kebijakan zakat X1 sebanyak 6 item pertanyaan, variabel administrasi zakat X2 sebanyak 13 item pertanyaan, dan variabel kesejahteraan Y sebanyak 7 item pertanyaan. Poin F, apakah teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini? Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Poin G, apa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini? Metode pengolahan data menggunakan skala Likert dengan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 23.0. Kemudian poin H, deskripsikan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan zakat X1 dan pengelolaan zakat S2 terhadap kesejahteraan atau Y. Demikianlah worksheet dari metode. Sekarang kita masuk kepada worksheet result atau finding. Kita bisa lihat di jurnalnya